Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna ma'al usri yusra. Amma ba'du. Para pemirsa, siswa-siswi SMK Budi Perkasa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, di hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan 1441. Salawat dan salam tidak lupa mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, khususnya siswa-siswi SMK Budi Perkasa yang sangat kami banggakan. Dalam kesempatan ini kita sudah cukup lama tidak berjumpa, tidak bertatap muka dengan para siswa-siswi semua dikarenakan adanya suatu wabah yang melanda di dunia ini, bukan hanya kita saja. Maka dari itu, di dalam situasi kondisi yang seperti ini, banyak di antara kita yang merasa sudah mendapatkan suatu kesulitan. Bahkan di tempat lain, gara-gara kondisi corona seperti ini, mereka yang tidak beriman terhadap qada dan qadar, mereka banyak yang frustasi, mereka banyak yang emosi, mereka banyak yang marah dan lain sebagainya. Sehingga dengan kondisi yang sangat sempit seperti itu, hatinya bukannya bertambah senang, bukannya bertambah sehat, tapi semakin sempit pemikirannya, semakin sempit dadanya, sehingga kadang-kadang menimbulkan suatu penyakit. Maka dari itu, marilah kepada seluruh pemirsa, siswa-siswi SMK Budi Perkasa, jangan sampai kita ikut berlarut-larut seperti itu, tapi bagaimana menghadapi kondisi musibah seperti ini, kita benar-benar harus mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah kita semua terhindar dari emosi, terhindar dari frustasi, terhindar dari keluhan-keluhan yang lain, yang mana itu menunjukkan adalah tidak adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang sangat saya banggakan, kenapa di saat musibah seperti ini kita tetap harus bersyukur? Karena masih banyak orang-orang yang lebih susah dibanding saat ini. Masih banyak orang-orang yang menderita lebih dari yang kita alami. Mungkin saat ini saudara-saudara kita, orang tua kita, famili kita, dengan adanya musibah corona ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang merasa secara logika kehilangan pendapatan, banyak kehilangan proyek dan lain sebagainya.
Yang kerja di pabrik, banyak pabrik yang tutup. Yang jualan karena banyak orang-orang yang tidak boleh keluar, sehingga yang biasa mangkal di jalan-jalan tertentu dagangannya tidak ada yang datang dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini akan memicu emosi, memicu frustasi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus bisa bagaimana mensikapi adanya musibah ini supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yang mana dengan berlarut-larutnya suatu kesedihan maka akan melemahkan kondisi tubuh kita sehingga boro-boro beraktivitas tapi semakin sakit dan lain sebagainya. Dan seandainya kita hanya meratapi, kita hanya bisa berkeluh kesah, tentu tidak akan membawa manfaat apapun, karena itu adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi suratan takdir. Apapun yang terjadi pada hari ini, itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka dari itu kita sebagai seorang yang beriman, di saat kita mendapatkan suatu musibah, bagaimana kita bersikap supaya kita tetap bisa eksis, supaya kita tetap pikirannya lega dan lain sebagainya, tidak emosi, tidak sempit dadanya. Kalau kita sebagai orang yang beriman, apapun yang terjadi saat ini susah, saat ini tidak makan, saat ini tidak punya uang, tapi kalau kondisi seperti itu kita ikhlas menerimanya dengan sabar, insya Allah kesabaran itu akan membuahkan suatu hasil. Karena apa? Di balik kesulitan, di balik kesedihan, kalau kita menerima dengan ikhlas, Allah akan memberikan suatu ganti. Allah akan memberikan suatu kebahagiaan. Sebagaimana seorang siswa setelah belajar bersusah-susah payah, setelah sekolah sekian tahun, sehingga saatnya tiba untuk mengikuti suatu ujian. Ketika ujian itu dijalankan dengan sebaik mungkin, dengan siap, dengan seikhlas mungkin, Allah memberikan ganti, yaitu dengan kelulusan yang terbaik. Setelah mendapatkan suatu kelulusan yang terbaik dengan nilai yang terbaik, Allah memberikan kemudahan lagi sehingga bisa mudah diterima bekerja di perusahaan-perusahaan atau instansi yang bagus. Tapi manakala sedang menghadapi ujian tidak siap, yang ada lemah, yang ada frustasi, tidak ikhlas, ya hasilnya asal-asalan, tidak tahan terhadap ujian, apa yang terjadi? Ya, sehingga dengan mendapatkan hasil yang kurang baik, tidak maksimal, ketika nilainya tidak bagus, otomatis instansi yang lain pun kurang begitu melihat dan lain sebagainya. Ini ibarat suatu siswa sedang diuji. Saat ini kita kaum muslimin seluruh dunia sedang mendapatkan suatu ujian. Ujian ini bukan hari ini saja, banyak umat-umat terdahulu yang mendapatkan suatu ujian, suatu cobaan. Memang mungkin yang saat ini semuanya sedang merasakan, ya pasti akan membicarakan, ngomong sih gampang, tapi yang merasakan ya pasti akan ada yang seperti itu, yang merasakan pahitnya lapar dan lain sebagainya. Kami semuanya paham, dan yang menderita kesulitan bukan 1-2 orang, tapi jutaan, bahkan ada yang meninggal gara-gara tidak mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Memang sakit rasanya, memang sedih rasanya, sudah terbiasa menerima gaji,
tapi saat ini tidak menerima gaji. Sakit rasanya sudah setiap hari bisa jualan, menghabiskan dagangan sekian, mendapatkan uang sekian, tapi hari ini semuanya putus. Sakit rasanya. Tapi kalau kita sebagai seorang yang beriman, kembali lagi, keluh kesah kita bukan tidak didengar oleh Allah. Allah sangat mendengar kesedihan kita. Manakala kita menerima ujian ini dengan ikhlas, Allah menyaksikan. Kita tulus ikhlas mendapatkan suatu cobaan, Allah akan luluh tentunya. Allah akan melihat betapa kesungguhan hambanya yang saat ini sedang mendapatkan musibah, tapi tetap masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat sedih ini selalu ingat kepada Allah, ada hikmah yang selama ini kita dikasih kenikmatan yang luar biasa, dengan gaji yang besar, dengan pendapatan dagang yang besar, tapi lupa terhadap siapa yang memberi rezeki itu. Barangkali itu yang Allah berikan kepada hambanya yang saat ini sedang diuji. Semoga dengan ujian ini Allah memberikan ketabahan, Allah memberikan suatu kesabaran. Nah, apa kiat yang harus kita lakukan di dalam menghadapi suatu musibah ini? Tentunya kita sebagai orang yang beriman, kuncinya adalah harus takwa, harus sabar, harus bersyukur. Takwa dalam arti kita menghadapi situasi apapun tetap harus menjalankan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita melenceng dari ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sabar. Sabar dalam arti menahan diri dari emosi, menahan diri dari frustasi. Sebab dengan sabar itu memang harus dilatih, harus dicoba. Yang saat ini hati kita belum bisa menerima, kita latih, kita paksakan menerima kondisi yang sangat pahit dengan tetap hati yang ikhlas, memohon kepada Allah. Semoga musibah ini dengan ikhlas Allah akan menghentikan. Tapi ketika dicoba, diuji, keluh kesahnya semakin menjadi-jadi, semakin keras, Allah akan menyaksikan. Berarti Allah akan menilai hambaku ini tidak tahan terhadap ujian, akan dicoba lagi. Maka dari itu kita menyerah saja kepada Allah. Ada sesuatu kekuasaan yang lebih kuasa. Ketika kita berontak, tetap saja kita tidak punya kemampuan. Makanya satu-satunya jalan koridor iman dan takwa, yaitu dengan sabar menahan emosi. Walaupun pahitnya seperti apapun, insya Allah kalau kita masih dikasih jatah hidup oleh Allah, dalam kesulitan apapun akan tetap mendapatkan rezeki. Hanya logika kita yang tidak jalan, seolah-olah dengan tidak berdagang, tidak punya uang, tidak bisa makan. Dengan tidak bekerja, tidak punya uang, tidak punya gaji, tidak bisa makan. Hanya logika. Karena logika itu, sehingga semuanya hanya diukur dengan logika. Di balik logika ada kekuatan yang lebih dasar. Ketika kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, hati kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Insya Allah Allah akan memberikan suatu rezeki kepada kita. Kuncinya adalah sabar, bertakwa kepada Allah, dan bersyukur. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Mungkin para pemirsa hari ini ada yang tidak makan, tapi ada yang lebih parah lagi. Mungkin sudah ada yang 2 hari tidak makan.
Mungkin saudara kita saat ini ada yang tidak pegang uang, tapi masih ada di antara saudara kita yang sudah berhari-hari berbaring di rumah sakit dengan tidak ada uang. Maka kondisi seperti apapun, sepahit seperti apapun, mari kita belajar ikhlas, belajar menerima, belajar pasrah. Insya Allah dengan tunduk dan patuh menyerah kepada Allah, Allah segera memberikan pertolongan. Allah segera menilai kita lulus. Allah segera menilai kepada kita lolos terhadap cobaan. Kalau sudah dianggap lolos terhadap cobaan, Allah akan memberikan suatu balasan yang sangat besar. Maka dari itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini adalah sumber yang valid, wahyu Allah. Allah sudah memberikan kabar setelah manusia, setelah seorang hamba diuji dengan kesulitan, dengan kesusahan, tapi akan menerima dengan ikhlas, insya Allah akan diganti dengan suatu kemudahan. Demikian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, nanti silahkan dilihat Al-Qur'annya, dibaca, yang artinya di sini, dan boleh jadi kamu benci sesuatu tapi itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Allah Maha tahu dan kamu tidak mengetahui. Artinya mungkin situasi kondisi seperti ini tidak menyenangkan, itu sesuatu yang sangat buruk bagi kita yang tidak tahu. Tapi Allah pasti lebih tahu. Kenapa Allah memberikan ujian yang dirasakan saat ini pahit? Karena Allah nanti akan mengganti sesuatu yang lebih baik lagi. Kita yakin dan percaya dengan menerima kondisi yang seperti ini dianggap sesuatu yang sangat menyedihkan dan buruk menurut manusia. Tapi kalau kita meyakini Allah akan menguji kepada hambanya, karena tahu insya Allah hambanya akan mampu, dengan sabar Allah akan memberikan suatu balasan yang sangat besar. Maka dari itu di saat kondisi musibah seperti ini, tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua kejadian ini menjadi ujian, menjadi cobaan, lagi dites sejauh mana kekuatan keimanan seseorang. Dan kita lihat saat ini sebagai sifat manusia yang sudah sangat jelas banyak keluh kesahnya, ya. Maka dari itu ketika kita saat ini mendengar saudara kita yang melakukan, yang sedang berkeluh kesah, kita jangan menanggapi secara kasar, biarkan saja. Tapi kita nanti lambat laun harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka, supaya bagaimana caranya yang saat ini berkeluh kesah, setelah dikasih pemahaman, mudah-mudahan keluh kesahnya akan berhenti. Setelah berhenti, menyadari Allah akan memberikan taufik dan hidayah, dengan ikhlasnya menerima cobaan, sehingga Allah menilai hambanya telah lolos dari ujian, segera dikasih suatu kebahagiaan. Kalau kita menengok suatu sejarah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, ternyata yang mendapatkan suatu musibah itu bukan umat Muhammad saja, ya, bukan hari ini saja. Umat-umat terdahulu banyak yang mendapatkan suatu kesulitan, suatu kesusahan, dan lain sebagainya. Terus amalan-amalan seperti apakah? Bacaan-bacaan seperti apakah di saat-saat musibah melanda dunia saat ini, khususnya Indonesia,
wabil khusus para pemirsa, siswa-siswi SMK Budi Perkasa. Mari kita coba mengikuti jejak langkah para pendahulu-pendahulu kita yang telah mendapatkan suatu musibah yang sangat luar biasa, sebagaimana yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik. Auf bin Malik mempunyai seorang anak yang pada saat itu berjuang fisabilillah, berperang kalau dalam saat ini. Ketika anaknya ikut terjun di medan perang, ternyata Auf bin Malik putranya itu ketangkap, disandra oleh musuh. Bayangkan orang tua yang melihat anaknya tertangkap oleh musuh, disandra oleh musuh, yang sangat membahayakan sekali. Tentu sebagai orang tua sangat sedih sekali anaknya disandra, yang pasti akan diberlakukan yang sangat menyakitkan, yang mana pada saat itu sudah diikat dan lain sebagainya, akan dibunuh dan lain sebagainya. Kemudian sahabat Auf bin Malik melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, menceritakan bahwa anaknya terjebak oleh musuh, disandra oleh musuh. Minta saran kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan ya Rasul supaya anak saya bisa kembali dalam kondisi sangat menyedihkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Auf bin Malik untuk mengamalkan kalimat hauqalah, yaitu membaca la haula wala quwwata illa billah. Setelah pulang kembali ke rumah, menceritakan kepada istrinya bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan Rasulullah, menceritakan anaknya yang sedang disandra oleh musuh. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca hauqalah. Kemudian istrinya mendukung, kalau gitu ayo kita secepatnya untuk membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah sebanyak-banyaknya dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahabat Auf bin Malik dan istrinya membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah, tidak disangka-sangka putranya Auf bin Malik yang dalam kondisi disandra bisa melepaskan diri dan langsung melihat ada kuda dilalah, kalau bahasa Jawanya dilalah, kersanya Allah, di sampingnya ada kuda, langsung menaiki kuda, lari sekejap mungkin. Dengan lari sekejap mungkin lolos dari jebakan musuh. Begitu sampai di rumah, tiba-tiba putra Auf bin Malik ngetok pintu dan orang tuanya sangat kaget. Anak yang sangat dikhawatirkan tiba-tiba sudah datang, dan di belakang putranya itu ternyata ratusan ekor kambing mengikutinya. Ini adalah suatu kepasrahan seorang Auf bin Malik yang secara logika putranya tidak bisa lolos diikat oleh musuh, tapi atas berkat kesabaran Auf bin Malik dan istrinya, setelah mendapatkan saran dari Rasulullah SAW, mengamalkan kalimat la haula wala quwwata illa billah dengan tulus ikhlas, dengan penuh harap, Allah memberikan pertolongan, putranya lolos. Di balik lolosnya itu ada ratusan ekor kambing yang mengikutinya. Setelah ratusan ekor kambing datang ke rumah Auf bin Malik, Auf bin Malik bingung, kambing siapa? Kambing siapa? Putranya juga tidak bisa menjawab. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah SAW bahwa kejadian itu putranya bisa kembali dan diikuti ratusan ekor kambing. Nabi pada saat itu tidak langsung menjawab, karena setiap peristiwa terjadi ketika ditanya oleh seorang sahabat, Nabi tidak menjawab asal,
tapi menjawab berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beberapa hari kemudian Rasulullah menjawab bahwa kambing-kambing itu adalah rizki Allah yang diberikan kepada seorang hambanya. Ini menunjukkan bahwa dengan turutnya ayat wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki yang tanpa diduga-duga. Bayangkan ratusan ekor kambing mengikuti, datang dengan sendirinya. Dari kisah ini kita bisa mengambil suatu pelajaran, khususnya umat manusia yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesedihan, kesusahan dan lain sebagainya. Mari kita pasrah, kita tawakal, kita merendahkan diri kepada Allah dengan berharap kepada Allah. Semoga musibah ini cepat-cepat berlalu. Mari kita membaca la haula wala quwata illa billah. Dengan memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, disertai dengan hati yang pasrah, hati yang ikhlas, hati yang merendahkan diri kepada Allah, mudah-mudahan kita semua terbebas dari kesedihan. Dan yang saat ini terdampak virus corona, Allah kembalikan, Allah gantikan dengan pahala yang besar, Allah gantikan dengan rizki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.